Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasnai Simana dengan NIM 2355055155 dari kelas 6 MJRE. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Sarjini SNMM. Topik yang akan saya bahas yaitu studi kasus e-government dengan contoh implementasi OSS atau Online Single Submission. Saya memilih OSS karena sistem ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik yang cukup dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum membahas OSS, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu e-government. Menurut Hoeks 2006, e-government ini adalah penggunaan teknologi informasi atau IT oleh organisasi sektor publik untuk mengelola data serta melayani masyarakat. Sistem e-government bersifat sosioteknis yang artinya teknologi dan manusia harus berjalan bersama-sama dan saling mendukung. Jadi, bukan hanya sistemnya saja yang penting, tetapi juga kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menggunakannya. Tujuan dari e-government itu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, cepat, dan akuntabel antara pemerintah dengan masyarakat maupun dunia bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan OSS atau Online Single Submission. Pengertian dari OSS adalah sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan untuk mengurus legalitas usaha di Indonesia. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha secara online tanpa harus datang ke banyak kantor. OSS termasuk kategori G2B atau Government to Business. Karena sistem ini menghubungkan pemerintah dengan pelaku usaha untuk mempermudah proses perizinan bisnis. OSS dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Jadi sistem ini dikelola oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat ini OSS digunakan mulai dari UMKM sampai dengan perusahaan besar dan sudah terintegrasi dengan lebih dari 18 instansi pemerintah. Selain itu, OSS juga dapat diakses selama 24 jam secara online sehingga lebih praktis dan efisien. Nah, sebelum adanya OSS, proses perizinan usaha masih dilakukan secara manual. Pelaku usaha harus datang ke banyak kantor, prosesnya lama, menggunakan banyak dokumen fisik, dan seringkali kurang transparan. Bahkan kadang muncul biaya tambahan yang tidak resmi. Namun, setelah adanya OSS, semua proses perizinan dilakukan melalui satu portal online. NIB dapat terbit lebih cepat, data tersimpan secara digital, dan pelaku usaha juga bisa memantau status izinnya secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi. Terdapat data Rosan Perkasa Roeslani menyebutkan bahwa sistem online single submission yang diinisiasi oleh kementeriannya telah menerbitkan 15,8 juta nomor induk berusaha sejak 8 Agustus 2021 hingga 8 April 2026. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari OSS. Yang pertama yaitu capture, di mana pelaku usaha menyiapkan data seperti identitas, kemudian jenis usaha, lokasi usaha, dan modal usaha. Yang kedua yaitu input, data dimasukkan ke dalam form digital melalui akun OSS. Yang ketiga yaitu proses. Sistem melakukan verifikasi otomatis seperti pengecekan KBLI, lokasi usaha, dan tingkat risiko usaha. Yang keempat yaitu store. Data akan disimpan di server nasional dan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu output. Setelah proses selesai, maka NIB dan izin usaha dapat diterbitkan dan langsung diunduh. Kemudian decision, yaitu pemerintah dan pelaku usaha menentukan langkah selanjutnya berdasarkan status izin yang diterima. Dan yang terakhir yaitu action. Pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal. Dan menurut saya alur kerja OSS ini sudah cukup efektif karena proses yang sebelumnya manual sekarang menjadi lebih cepat dan praktis melalui sistem digital. Untuk slide selanjutnya, ini ada fitur unggulan dari OSS. OSS memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama yaitu NIB otomatis, sehingga NIB dapat diterbitkan dengan cepat sebagai identitas legal usaha. Kemudian yang kedua yaitu perizinan berbasis risiko. Jadi jenis izin disesuaikan dengan tingkat risiko usaha sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan izin usaha. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi banyak instansi, sehingga data dapat digunakan bersama oleh berbagai lembaga pemerintah tanpa perlu input ulang.
Kemudian yang keempat yaitu tracking real time, sehingga pelaku usaha dapat memantau perkembangan izin kapan saja. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KPLI Digital, di mana sistem membantu pengguna memilih jenis usaha sesuai klasifikasi resmi dari pemerintah. Nah, pada slide ini dijelaskan kategori dari layanan OSS. Yang pertama yaitu publish, di mana OSS menyediakan informasi seperti syarat izin, kemudian ada panduan penggunaan dan berita resmi. Yang kedua yaitu interact, yaitu tersedia layanan komunikasi seperti helpdesk, notifikasi, dan tracking izin. Yang ketiga yaitu transact, yaitu pengguna dapat melakukan pengajuan izin, upload dokumen, sampai dengan pembayaran secara online. Kemudian di slide ini menjelaskan tentang analisis keberhasilan OSS. Yang pertama yaitu prosesnya itu lebih cepat dan transparan. Jadi pengurusan izin menjadi lebih mudah dan statusnya bisa dipantau secara online. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya administrasi. Jadi pelaku usaha tidak perlu bolak-balik ke kantor sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, mendukung investasi. Kemudahan perizinan membuat iklim usaha lebih baik dan menarik investor. Yang keempat, sistem lebih terintegrasi. Data antar instansi pemerintah menjadi lebih terhubung sehingga pelayanan lebih efisien. Nah, keberhasilan OSS menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian ada tantangan dari OSS. Yang pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memahami penggunaan teknologi secara digital. Kemudian yang kedua ada infrastruktur internet belum merata. Jadi beberapa daerah masih memiliki akses internet yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada budaya birokrasi. Masih terdapat instansi yang belum sepenuhnya siap dengan sistem digital. Yang keempat, literasi digital yang rendah. Sebagian pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan dalam menggunakan OSS. Jadi, walaupun sistemnya itu sudah baik, keberhasilan OSS tetap bergantung pada kesiapan masyarakat, infrastruktur, dan SDM dari pemerintah. Untuk selanjutnya, pada bagian ini saya menggunakan konsep dari HEX tahun 2006. Menurut HEX, keberhasilan e-government bergantung pada kesesuaian antara sistem yang dirancang dengan kondisi nyata di masyarakat. Contohnya, sistem OSS sudah berbasis online, tetapi akses internet di beberapa daerah masih belum merata. Selain itu, sistem dirancang mudah digunakan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami teknologi secara digital. Kemudian, data memang sudah terintegrasi, tetapi koordinasi antar instansi pemerintah masih belum sepenuhnya optimal. Jadi artinya, keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dan lingkungan pendukungnya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasinya yaitu menurut saya, online single submission merupakan salah satu inovasi e-government yang cukup berhasil di Indonesia karena membuat proses perizinan usaha menjadi lebih cepat, praktis, serta transparan dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya. Dengan adanya OSS, juga membantu pelaku usaha terutama UMKM dalam mengurus legalitas usaha dengan lebih mudah. Hal ini terlihat dari sistem OSS yang telah menerbitkan sekitar 15,8 juta NIP sejak 8 Agustus 2021 sampai dengan 8 April 2025. Namun, OSS masih memiliki beberapa kendala seperti literasi digital masyarakat, kemudian akses internet yang belum merata, serta kesiapan birokrasi daerah yang berbeda-beda. Selain itu, pada beberapa waktu sistem OSS juga sempat mengalami gangguan atau error, sehingga proses perizinan menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dan sosialisasi agar manfaat OSS dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus e-government OSS atau Online Single Submission. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman.